Sebetulnya sebagai aktris di film Thousand Minutes in Kesawan ini bisa dibilang adalah debut perdana. Sebagai orang yang terpampang dengan dialog. Oke. Sebelumnya gimana? Sebelumnya boleh cerita nggak sih Kak Adel nih? Siapa sih Kak Adel kok bisa dipilih sama Kak Diana gitu loh? Kan nggak apa-apa sih narsis dikit ya. Ceritain dong tentang dirinya. Describe about yourself. Boleh dibantu pertanyaan Kak? Kayaknya kalau cerita nanti kayak bocor gitu. Ya, oke. Pertanyaannya adalah seperti ini. Kak Adel, boleh nggak sih jelaskan tentang perjalanan kakak di debut perfilman ataupun di perkesenian-kesenian ini di Kota Medan? Boleh. Nah, jadi kalau misalnya yang berhubungan dengan perfilman itu sendiri, pertama kali aku terlibat dalam kegiatan videografi. Belum berbentuk film sepenuhnya, itu dalam event Soundspektif. Kalau tidak salah itu 2 atau 3 tahun yang lalu. Di situ saya tampil sebagai fragmen dan saya di situ menarikan beberapa. Jadi itu semacam ini ya. Ceritanya itu sendiri meliputi kegiatan keseharian 24 jam yang terjadi di Kota Medan. Jadi saya di situ adalah sebagai sosok yang mengilustrasikan mengilustrasikan gambaran-gambaran yang terekam dalam video itu. Karena videonya ini sendiri berupa ya seperti potongan-potongan gambar lokasi-lokasi di Medan, orang-orang yang berkegiatan dan segala macamnya. Audio juga ya? Yes, itu sendiri kemarin berhubungan dengan Kak Rani Jamba selaku komposer musiknya, dan tim videografernya ada kawan-kawan Utek, Dwiki, Jundi dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah terlibat sebagai make up dan wardrobe di film Sang Prawira. Kalau teman-teman pernah dengar, tepuk tangan bang. Tepuk tangan dong buat Kak Adel. Oke, lalu. Ya, kalau tadi saya bilang itu Kesawan ini debut pertama dengan dialog di Sang Prawira, itu saya udah debut sebetulnya. Tapi jadi orang lewat-lewat aja gitu. Jadi figuran gitu maksudnya. Figuran. Luar biasa ya. Baru ini nih aku tahu ada figuran ya kan. Dalam tahun yang berdekatan tiba-tiba jadi pemain utama. Luar biasa sekali. Lonjakan karirnya dipertanyakan sebetulnya. Ini karena apa gitu ya kan. Tapi tadi kan Kak Diana bilang kalau Bang Henry Norman itu adalah asisten sutradara ya Kak ya. Asisten sutradara di film Prawira. Iya benar. Nah sebenarnya lebih kenal mana? Kenal Bang Henry duluan atau Kak Diana duluan? Bang Henry. Lebih baik mana? Cerewet mana? Saya masih mau pulang dengan selamat. Oke, bercanda ya. Oke. Nah, selanjutnya nih. Ini kan untuk pertanyaan kedua-duanya, tapi mungkin bisa dijawab oleh Kak Diana dulu nanti ya. Oke, Kak Diana, Kak Adel, oh my god, Jenny Buteto Lusti. Oke, Kak Jenny ya, pertanyaannya adalah seperti ini. Kan kakak beberapa kali buat film pendek, film panjang itu selalu sentuhannya Kota Medan, ya kan? Dan tadi kakak juga sempat mengeluhkan bahwa buat film di Medan tuh, aduh nggak menghasilkan gitu loh secara bisnis gitu kan? Tuh kan Kak Alwin Ong langsung senyum-senyum. Nah, jadi kan gimana sih? Maksudnya kenapa sih masih belum kapok membuat film yang masih ada Medan-Medannya? Boleh dijawab dulu dong Kak Diana. Sebenarnya film pertama itu di Jakarta waktu aku kerja. Jadi sebelum aku pulang ke Medan, aku pengen buat satu nih kenang-kenangan dengan teman-teman di kantor dulu. Jadi aku bikin film. Jadi Lega itu tentang situasi kantorku dulu. Nah kemudian pas balik ke Medan, barulah film tentang Medan. Terus kenapa nggak kapok gitu? Ya macam mana? Awak orang Medan, ya kan? Awak orang Medan. Terus napas yang keluar dan masuk itu napas Medan. Jadi pengen juga kita mengabadikan momen ini melalui film. Karena menurut aku film itu adalah sebuah dokumentasi yang bergerak, yang kita bisa lihat 10-20 tahun yang lalu. Nah ini ada menarik sebenarnya, kayak di film Lalebay itu aku ngambil gambar di titik gantung sebelum ada flyovernya itu gitu kan. Nah sekarang kan nggak dapet lagi tuh kita lihat
macam mana sih kondisi titik gantung sebelum ada railway itu gitu. Jadi film itu bisa menjadi dokumentasi. Itu gunanya setiap generasi itu membuat film gitu. Macam mana kualitasnya itu nanti dulu gitu. Tapi bagaimana kita mendokumentasikannya itu dari perspektif si pembuat film. Itu aja. Nah, Kak Adel, kan Kak Adel tadi tuh udah cerita tuh tentang perjalanan karirnya. Itu yang kita ketahui dari dia ya. Padahal dia nih hits loh di Kota Medan, ya kan? Nah, Kak Adel kenapa ini? Kenapa menerima tawaran Kak Diana dan Bang Henry untuk main di film ini? Hal apa yang ditawarkan pertama kali ketika main yuk di film A Thousand Midnight in Kesawan? Apa yang membuat excited pertama kali? Sebetulnya sih tidak terlalu susah menjawabnya karena masa sih kesempatan seperti itu ditolak gitu ya kan? Lalu. Nah, jadi memang bagi saya itu juga merupakan pasti itu penawaran akan pengalaman yang belum pernah saya coba juga. Oke. Jadi kan apa salahnya untuk mencoba hal yang baru dan pastinya itu sangat-sangat positif. Nah, maksudnya gini, ini kan tadi kan secara moral ya, pengen dong terlibat gitu. Tapi kayak keuntungan materialnya itu udah keluar nggak, udah cair nggak kira-kira? Skip. Ya kalau misalnya mau apa namanya ini off the record, ya udah nanti nggak usah dijawab di sini. Siap. Oke, gimana mau dijawab nggak? Itu bercandaannya aku aja kok. Cuma gimana ya, kepuasan dalam main film ini udah dapet nggak sih? Kesan apa gitu yang bikin Kak Adel nggak menyesal loh, walaupun bayarannya apa ya, nggak setinggi Dian Sastro gitu kan? Main di film ini gitu. Karena kan saya juga nggak se-oke Dian Sastro sih ya. Bisa lebih oke, Sun ya kan? So on. Gimana? Apa kesannya yang bikin Kak Adel tuh, aduh aku senang banget terlibat di film ini? Gimana ya? Sejujurnya sih begitu menerima tawaran dari Kak Diana dan Bang Hendrik sendiri, saya tidak berpikir sampai sejauh itu. Sejujurnya ya. Cuman seiring berjalannya waktu dengan segala macam proses dan ya lebih kurang naik turunnya selama masa-masa persyutingan, terus juga sempat terhalang masa Covid kan, syuting kita sempat terhenti gitu. Tapi ya pasti tidak ada hal yang terlalu disesali lah selama proses ini. Terlebih lagi juga bertemu dengan rekan-rekan yang baru, dengan kenalan-kenalan yang baru yang tentunya memperluas pandangan dan circle kita. Artinya seru ya berarti ya? Pasti. Seru, oke. Nah, teman-teman pasti semuanya punya pertanyaan di benak masing-masing. Jadi nggak cuma saya doang yang nanya selaku moderator. Nah, saya juga akan membagi 50% power saya untuk teman-teman bertanya kepada artis film ini dan juga sutradaranya langsung. Saya akan persilahkan 2 pertanyaan pertama. Silahkan teman-teman. Ayo dong. Oke, Kak Siska satu lagi. Ayo dong yang sebelah sana, yang sebelah kanan, yang di dalam. Aku yakin pasti sedikit banyaknya penasaran kan? Gak mungkin dong gak penasaran. Kayak tadi kentang gitu loh. Kayak aduh kapan nih mulainya gitu. Ada teman-teman? Atau Kak Siska aja dulu memantik nih ya? Iya. Memang memantik. Lalu kerjanya seperti itu. Kerjanya selalu memantik ya. Iya. Terima kasih buat Lusti yang ngasih kesempatan ini. Mungkin memantik dulu ya. Mungkin nanti siap ini teman-teman mulai memanas untuk bertanya banyak hal. Saya selalu kagum terhadap proses pembuatan film ya, karena beberapa kali sempat ikut dulu di Bitra Indonesia, sempat kita sama Bang Wadi juga itu bikin film dokumenternya Bitra Indonesia. Karena ngikuti proses, situ ngeliat jadinya saya selalu terkagum-kagum dengan hasilnya. Jadi saya selalu kasih apresiasi buat sutradara yang sudah berhasil membuat karya seperti itu gitu. Nah, juga buat teman saya ini Jenny Buteto, karena dia di panggung ini Jenny Buteto ya gitu. Juga buat sinias perempuan itu kan nggak banyak di Indonesia, apalagi di Kota Medan ya. Tapi beliau ini
memilih untuk hidup sebagai sinias, passionnya di situ, ya salutlah buat dia gitu. Karena ini bukan profesi yang banyak mau ditekuni oleh perempuan di dunia perfilman Indonesia sekalipun gitu ya, apalagi untuk kota Medan. Apalagi dengan durasi ini kan filmnya nggak lama proses pembuatannya. Saya cuma dikasih intip trailernya aja, belum dikasih yang banyak. Trailernya juga hanya 2 minggu, hanya 2 menit. Kemarin sempat ngasih masukan tentang trailernya lagi itu gitu. Tapi nggak tahu ya, saya ngeliat tadi belum masukan yang saya berikan belum dikasih input ke situ. Tapi nggak tahu lah, mungkin sutradara punya perspektif sendiri terkait itu. Gitu. Nah, tapi kalau saya ngeliat trailernya lagi, kembali ini masukan ya gitu. Saya nggak ngerti, saya masih belum ngerti apa yang menceritakan tentang apa kira-kira film ini gitu. Itu belum membuat saya tahu, karena saya kalau nonton film, gitu, saya pengen misalnya minimal tahu ini mau menceritakan tentang apa, walaupun tidak secara menyeluruh, sehingga saya tertarik untuk menontonnya, gitu. Nah, itu aja sih masukan untuk trailernya. Tapi saya yakin ini pasti filmnya bagus, ya, karena saya tahu yang orang-orang yang terlibat di dalamnya juga adalah orang-orang yang punya passion ke situ. Memang tujuannya juga bukan sekedar juga uang untuk di situ, karena kita tahu juga ya ini masih jatuh bangun juga nih teman kita Jenny ini untuk membiayai film ini, ya kan? Dan itu juga masih dalam perjuangan sekarang. Nah, kalau bilang tantangan apa sih, itu udah biasa, klise banget ya itu pertanyaan. Tantangan apa yang terjadi selama proses perfilman ini, itu udah biasa. Tapi saya mau tanya itu, dari proses hampir 2 tahun ya syutingnya ya, dari proses 2 tahun ini apa lesson learn yang diambil dari pemainnya Adele, salah satunya Adele ini, pemeran utamanya Adele ini ya. Iya, ini harus besar nanti honornya ini ya. Amin. Gitu. Kurasa belum dibayar ya Adele ya? Oh, belum ya? Rahasia itu ya? Oh, iya. Nota aja, nanti kalau ada masalah hukum silakan hubungi saya ya, gitu. Kita akan bantu ya kalau nanti mau prestasi beliau ya. Udah dibikin perjanjiannya dengan ini, dengan